Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya Tanah Surga 2018 ya. Kali ini kita akan bahas tentang buku PPKN ya, tentang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan edisi revisi 2016 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ya. Kemudian kalau kita masuk pada bab pertama, di situ ada judul perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam buku ini adalah khusus untuk buku kelas 7 SMP ya. Sekarang kita mulai dari bab pertama. Di sini dibahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian pembentukan BPUPKI ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara kita ya. Dasar negara, dasar berpijak, sumber dari segala sumber hukum ya. Jadi sebuah negara tanpa adanya dasar negara, maka negara tersebut bisa dikatakan bukan negara ya. Jadi sebuah negara itu masing-masing negara harus atau memiliki dasar negaranya masing-masing, dan Indonesia kebetulan pada waktu itu belum memiliki dasar negara. Jadi boleh dikatakan inilah proses terbentuknya perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian pada penjajahan Belanda ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Belanda menguasai wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote itu selama lebih kurang 350 tahun. Coba bayangkan pada waktu itu terjadi yang namanya kerja paksa, rodi dan sebagainya. Kemudian dengan berakhirnya kekuasaan Belanda, mengapa kekuasaan Belanda ini berakhir? Karena pada waktu itu Belanda dan sekutunya menyerah atau kalah perang di Asia Timur Raya ya. Pada waktu itu Jepang dengan memberi harapan baru kepada rakyat Indonesia bahwa Jepang adalah cahaya Asia ya. Padahal itu tidak bertahan lama ya. Sesungguhnya Jepang bukan untuk membangun negara Indonesia, melainkan untuk menjajah wilayah Indonesia ya. Namun mengapa sampai demikian? Karena Jepang pada waktu itu misinya adalah menguasai Asia Timur Raya ya. Karena pembalasan yang dilakukan oleh tentara sekutu yang sudah mundur tadi ya, kemudian dibom atomnya kota Hiroshima Nagasaki ya pada waktu itu ya. Mengapa kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom atom oleh Amerika? Ayo, ada yang ingin berkomentar silahkan di bawah ya. Pokoknya Jepang itu lemah ketika negaranya dibom atom oleh Amerika dan sekutunya, sehingga kota Hiroshima dan Nagasaki itu hancur. Dan apa efeknya ke Indonesia? Ya, sementara itu dikuasai oleh Jepang. Ya, efeknya adalah Indonesia pada waktu itu mengalami status quo ya, status tidak ada yang menguasai pada waktu itu, sehingga munculnya ide para pejuang bangsa ya. Kemudian juga ada sisa-sisa orang Jepang yang ada di Indonesia itu ingin merumuskan kemerdekaan Indonesia ya, ingin merumuskan atau mempersiapkan kemerdekaan di Indonesia dengan membentuk badan yang namanya BPUPKI ya. BPUPKI itu dibentuk oleh Jepang bersama dengan para pejuang yang ada di Indonesia ya. Ini akibat dari Jepang kalah perang di Asia Timur Raya. Kemudian janji Jepang untuk membentuk BPUPK itu direalisasikan pada tanggal 29 April tahun 1945 ya. Kemudian BPUPKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Yang sidang pertama itu khusus membahas tentang dasar negara ya, dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa dasar negara bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Kemudian sidang kedua ya pada tanggal 17 Juli 1945 yaitu membahas tentang rancangan undang-undang dasar ya. Jadi BPUPKI itu menyiapkan sidang pertamanya itu untuk membentuk atau merumuskan dasar negara Pancasila. Kemudian sidang kedua membahas tentang
undang-undang atau membuat rancangan undang-undang dasar 1945 ya. Kemudian di sisi lain juga diadakan sidang tidak resmi ya, yang terdiri dari 38 orang ya, yang membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno ya, di gedung Chow Sang In ya. Gedung ini kemudian dinamakan Gedung Pancasila. Jadi itulah sekilas tentang pembentukan BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang ya. Ya kalau bahasa Jepangnya itu Kursu Zumbi Yosakai, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPKI. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar ya tentang materi PPKN bab 1 khususnya pembentukan BPUPKI. Jadi BPUPKI itu dibentuk oleh Jepang ya bersama orang-orang Indonesia, kemudian melaksanakan sidang sebanyak 2 kali ya. Sidang yang pertama yaitu merumuskan dasar negara yaitu Pancasila ya. Kemudian sidang yang kedua pada tanggal 17 Juli 1145 itu membahas rancangan undang-undang. Kemudian di samping itu juga BPUPKI juga melaksanakan sidang tidak resmi ya, yang dihadiri oleh 38 orang. Kemudian Insinyur Soekarno melaksanakan sidang ini di gedung Chow Sang In ya. Kalau sekarang itu di gedung Pancasila ya. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan ya. Saya rasa anak siswa-siswi semuanya di seluruh Indonesia mengerti tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, khususnya pada pembentukan PPKI, itu mengerti ya. Jangan sampai nanti ketika soal ulangan atau soal ujian tidak bisa menjawab jika soalnya keluar membahas tentang pembentukan BPUPKI. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.